Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya, komputasi fisika, kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan non-linier. Salah satu masalah yang paling umum di dalam matematika, fisika, dan teknik adalah mencari akar dari suatu persamaan. Sebagai contoh, diberikan fungsi 2x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi dengan 3. Ini kan berarti fungsi kuadratik. Berapakah akar-akarnya? Atau akar-akarnya adalah apabila kita mengkalkulasikan, maka kita akan memperoleh nilai akarnya. Akar pertama 0,5 dan akar kedua adalah minus 3. Selanjutnya, apabila diberikan fungsi linier yaitu 4x ditambah dengan 2, berapakah akar-akarnya? Berarti akar-akarnya untuk mencari nilai x-nya adalah minus b dikurangi dengan a. Ini b, ini a. Berarti 2 dibagi dengan 4 sama dengan 0,5. Berarti akar dari fungsi ini adalah 0,5. Atau dengan cara yang paling umum, yaitu menggunakan rumus ABC. X1 2 sama dengan minus b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4 kali AC dibagi dengan 2A. Untuk akar pertama, maka plus minus ini diganti dengan positif, plus, sedangkan angka yang akar kedua yaitu ini minus. Nah, rumus ABC ini apabila kita lihat, maka kita harus tahu mana yang A, mana yang B, dan mana yang C. Sebagai contoh dari contoh pertama, 2, 5, dan 3. Ini adalah yang A, ini adalah yang B, ini adalah yang C. Untuk mencari akar-akar sebetulnya sudah dipelajari di mata kuliah yang lain. Selanjutnya, apabila terdapat fungsi sebagai berikut, x plus 1 dalam kurung terus dikuadratkan dikali dengan e pangkat x kuadrat dikurangi dengan 2 dan dikurangi dengan 1. Nah, akar-akarnya apa? Apabila kita mengamati, maka akar-akar ini sangat sulit untuk diselesaikan secara analitik, sehingga oleh sebab itu dalam kuliah kali ini kita akan membahas tentang metode penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan komputasi fisika atau dengan metode numerik. Dalam hal ini, dalam topik kuliah kali ini, penyelesaian persamaan nonlinier itu dapat diselesaikan dengan beberapa metode, sebagai salah di antaranya yaitu metode bagi dua atau bisection method. Yang selanjutnya adalah metode posisi salah atau regula falsi. Selanjutnya metode iterasi sederhana, dan selanjutnya metode Newton-Raphson. Sebenarnya masih ada yang lain, namun di sini kita hanya cukup membahas yang 4 saja. Selanjutnya, metode bagi dua, bisection method. Jika fungsi x kontinu pada a dan b dan fa fungsi a dikali dengan fb kurang dari 0, maka terdapat paling sedikit satu akar pada interval tersebut. Contoh, apabila kita memiliki kurva kartesian, di sini ada kurva yang membentuk melengkung ini. Untuk mencari lokasi akar atau daerah perpotongan di sini, akar-akarnya berapa seperti tadi. Nah, maka kita akan di sini ambil perpotongan di sini A, sedangkan di sini dengan B, kita melakukan pendekatan, lokasi akar ada di sini, maka kita mengambil pendekatan dengan ada M1 dan M2, biseksi ya. Artinya dibagi 2. Maka nanti di sini kita menggunakan median.
Misal fungsi A kurang dari 0 dan FB lebih dari 0, nilai akar aproksimasi pendekatannya adalah X0 sama dengan A plus B dibagi 2 atau dengan median dari ini, nah, terus dibagi dengan 2. Jika fungsi X0 sama dengan 0, maka X merupakan akar dari Fx. Jika akar terletak antara A dan X0, maka fungsi X0 lebih dari 0 sehingga B sama dengan X0 sehingga X1 sama dengan A plus X0 dibagi dengan 2. Jika akar terletak antara B dan X0, maka fungsi X0 ini kurang dari 0, maka A sama dengan X0 sehingga X1 sama dengan B plus X0 dibagi dengan 2. Ini proses ini kita lakukan terus-menerus atau continuous sampai proses terus sehingga diperoleh Fx ke N sebanding dengan 0. Untuk lebih jelasnya kita menuju ke Excel. Di sini sebagai contoh yang sederhana, fungsinya adalah X kuadrat min 5X plus 4. Nah, tadi yang ada di sini kita sudah dilihatkan, jika akar ini, jadi ada syarat-syaratnya di sini. Syarat-syaratnya kita ambil, yaitu untuk nilai B sama dengan jika FB dikali dengan FM kurang dari 0, A-nya tetap, B-nya diganti M. Sedangkan untuk nilai A, jika FA dikali dengan FM kurang dari 0, A tetap, B diganti M. Contohnya adalah sebagai berikut. Tahap pertama kita kira-kira terlebih dahulu, kita ambil angka yang kira-kira dapat menjadi uji coba. Misal kita masukkan nilai A 3 dan nilai B 10. Di sini kita uji coba, boleh menggunakan angka lain. Sehingga di sini kan tadi kita membutuhkan nilai A, B, ada X0, ada Fx0, ada ini X0 sama dengan A plus B dibagi 2, maka di sini A, B, ini fungsi dari A, ini fungsi FB. Nah, ini dikali ini M itu maksudnya tadi X0. M ini sama dengan X0. Cuman karena X0 sama dengan median, maka kita ganti menjadi M. M di sini fungsi dari M-nya berapa? Baru FA dikali dengan FM, sebelah sini juga FB dikali dengan FM. Oke, lanjut. Di sini 3 dan 10, berarti fungsi FA adalah sama dengan seperti biasa FA, berarti nilai X ini kita ganti sebagai nilai A. Klik di sini, dipangkatkan 2 dikurangi 5 dikali dengan ini ditambah dengan 4. Kita gunakan persamaan ini ya, karena yang ditanya adalah akar dari ini. X nya kita ganti nilai A yang ada di sini. Oke, kalau sudah di enter, selanjutnya FB sama dengan B, berarti ini dipangkatkan dengan 2 dikurangi 5 kali B nya ditambah dengan 4. Jika sudah, maka kita ganti ke sebelah berarti ini dikalikan dengan ini. Oke, ini median tadi, berarti buka kurung sama dengan buka kurung ini A ditambah dengan B tutup kurung dibagi dengan 2, sama dengan yang tadi yang ada di PowerPoint. Dengan FM berarti sama dengan 6,5 dipangkatkan 2 dikurangi 5 dikali dengan ini ditambah dengan
Sedangkan yang ini adalah FA dikali dengan FM. Yang ini FB dikali dengan FM. Oke. Kalau sudah untuk bagian ini kita blok, kita copy atau Ctrl C. Ini kita bisa blok sampai sampai batas 27. Oke, terus kita Ctrl V. Jika sudah, maka kita perlu perhatikan karena di sini kan jika FB dikali dengan FM kurang dari 0, ada prasyaratnya diganti di sini. Maka ini A-nya tetap, B diganti M. Dari satu ini bisa digunakan salah satu saja karena diganti M, maka bagian M ini untuk tidak membingungkan ya, maka kita blok warna. Ini dia beri warna lain. Ini kita pakai yang ini saja. Oke. Kalau mau coba yang satunya juga boleh. Pakai salah satu saja ini. Kita kasih warna yang lain. Biar tidak ini. Terus biar lebih bagus. Kita kasih kotak. Oke. Ini enggak digunakan, dihapus aja. Kita menuju ke sini. Ini kan nilai ini kurang dari 0, min 27,5, kurang dari 0, maka A-nya tetap, B-nya diganti M. Maka ini sama dengan A-nya tetap, yang B ini diganti dengan M sebelumnya ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi baris ini, baris ke sini. Ternyata yang bagian ini negatif lagi, berarti kurang dari 0. Karena dia kurang dari 0, maka ini tetap, yang ini diganti M. Oke. Sekarang ke selanjutnya 0,7. 0,7 ini lebih dari 0. Maka yang ini kebalikannya diganti dengan M. Yang ini tetap. Oke. Kita pakai salah satu aja. Selanjutnya untuk yang ini, kita lihat ini di sini min 0, berarti kurang dari 0, berarti ini tetap. Copy di atasnya ini diganti dengan M. M-nya ini. Nah, kurang dari 0 lagi, ini copy ke sini. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh pakai plus ini turun ke bawah ya. Jadi ini pakai ini. Terus ini sama dengan ini tetap, ini ngambil dari M. Selanjutnya, dia lebih dari 0, berarti ini ngambil yang M. Yang ini tetap. Minus lagi, berarti ini tetap. Diambil dari ini sebagian sebelah sini sama dengan atasnya, ini sama dengan M. Ini berarti ngambil di sini karena ini lebih dari 0, sini. Terus yang bagian ini sama dengan atas. Ini kurang dari 0, maka ambil di sini, ini sama dengan ini. Ini berlangsung terus sampai kita menemukan akar. Sebelah sini kurang dari 0, berarti sama dengan di atasnya. Yang sebelah sini ambil di M. Sebelah sini
Oke, lebih dari 0 ya, meskipun di sini pangkat min 6. Tapi kan dia lebih dari 0, maka ini ambil di sini. Ini ambil di atasnya. Sedangkan yang ini kurang dari 0, ambil di atasnya. Yang ini di sini. Terus kelanjutannya ini minus lagi, ambil di atasnya. Yang ini ngambil di sini. Ini positif, berarti dia ngambil di M. Ini sama dengan atasnya. Sebenarnya kalau di sini kita bisa lihat nih, 3,9 udah 4,4,4, ini udah 4 nih, mendekati 4, ini 3,9. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah lihat bahwasanya salah satu akarnya adalah nilai 4. Jadi metode ini kita bisa mencari salah satu akarnya dulu, tidak dua-duanya, tapi salah satu dulu. Nah, ini apabila kita kalkulasikan persamaan ini, dia mempunyai akar 1 dan akar 4. Akar pertamanya 1, akar kedua 4. Jadi di sini kita sudah bisa menemukan bahwasanya akarnya adalah 4. Apabila kita metode ini kita lanjutkan terus, kita coba sampai 21 ya. Di sini minus berarti ini sama dengan atasnya. Untuk bagian ini kita ambil di sini. Yang ini negatif sama dengan di atasnya. Ini ambil di sini. Nah, dilanjutkan nih, kan sebetulnya sudah mulai menuju ke angka 4. Ini dilanjutkan lagi. Positif berarti ini ngambil di sini. Yang ini tetap negatif lagi sama dengan di atasnya. Ini ngambil di sini. Ini negatif lagi sama dengan ini. Yang ini ambil di sini. Oke, cukup. Bagian ini dihapus saja. Dihapus saja. Kita juga mungkin ini karena di belakang komanya kita menggunakan angka yang besar, kita juga bisa mengecilkan. Ini menggunakan scientific format selnya, gunakan general saja. Nah, oke. Nih ya, sebetulnya ini sudah 4. Jadi kalau di sini udah kelihatan dia salah satu akarnya adalah 4. Ini 00 tadi begini, ini karena kita menggunakan yang umum, jadi sebenarnya masih 0,00 sekian, masih panjang gitu. Ya silahkan dipelajari, didengarkan dan dipelajari di rumah ya. Terima kasih. Cukup sekian kuliah hari ini untuk latihan untuk persamaan nonlinear, salah satunya dengan biseksi metode. Untuk salah satunya, untuk metode yang lain kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.